Guys, lihat nih. Wih, saya di lobi salah satu bisnis yang keren banget. Bukan bisnis ecek-ecek, bukan bisnis mendang-mending, tapi bisnis triliunan. Lihat nih guys. Tuh, lihat nih. Depan office-nya aja yang jagain siapa ya? Iron Man, guys. Iron Man. Gak pernah kan lihat kayak gitu kan? Nah sekarang, gue pengen ngobrol nih sama yang punya bisnisnya. Bukan resepsionisnya, bukan HRD-nya, bukan marketingnya, tapi yang punya. Oke, langsung aja guys. Halo bro. What's your name? How are you? Thank you. Keren banget nih. Penasaran banget. Area 31. Ini yang jagainnya aja Iron Man. Kenapa nih? Ya karena sesuai bisnis kita adalah bisnis data center. Data center. Penyimpanan data ya. Jadi artinya berarti data server-server dari perusahaan-perusahaan harus dijaga dengan aman. Aman. Makanya ada Iron Man untuk menjaga. Iron Man cuman salah satunya ya. Ya salah satu. Ya. Satu. Kita ingin memberikan kesan aman, secure, dan inilah terpercaya dari sisi pelayanan data center kami yang prima. Waduh, gue penasaran banget. Lobinya seperti ini. Boleh langsung nggak ajak jalan-jalan bro? Ayo, mari ya. Ya. Oke, jadi bro kita kemana dulu nih? Oke, kita sekarang mau masuk ke data hall ya. Tapi mungkin sebelum masuk ke data hall, kita mampir dulu di SOC nih. SOC, apaan tuh SOC itu? SOC ini Security Operation Center. Oke. Yuk, mari. Thank you. Wih, ada security benernya nih di sini nih. Ya betul. Jadi di sini security 24 jam. Kita awasin seluruh gedung. Jadi mereka ada CCTV monitoring nih. Ya, jadi mereka bisa mengawasi dari segala kegiatan. Ya kan, mungkin ada bahaya-bahaya tertentu, alarm kebakaran, alarm ya, ini semuanya di istilahnya di monitoring dari sini gitu. Banyak banget ya, gue dari tadi kayaknya udah ada 2 atau 3 gitu loh, yang 3 poin gitu security hanya untuk di data center ini. Oh betul. Dan ini juga kalau lihat kan tamu wajib lapor di sini juga. Nah ini tujuannya customer sebelum masuk ke data hall juga mereka juga harus check-in lagi nih terakhir. Nah, karena kan nanti di data hall ini kan rak punya mereka yang mana. Nah ini sebelum masuk ngambil kunci untuk masuk dulu. Oh jadi kunci masuk untuk raknya itu di sini nih. Tuh. Oke, aduh gue tambah penasaran lagi nih. Yo. Jadi data mereka nih tempat penyimpanannya ini juga masing-masing, jadi harus benar-benar aman gitu. Ini udah lapis ketiga guys. Oke, jadi kita dari sini kemana nih? Oke, kita sekarang menuju ke data room dan power room. Nah, ini data room dan power room. Ya. Tapi sebelum ini kita masuk ke namanya main trap dulu nih. Main trap. Nah, ini area ini. Wait, apa nih? Apa itu bunyi nih? Bunyi gua. Iya, ini namanya berarti Coach Yudi dianggap intruder. Oh enggak. Oh nyontu ya. Enggak. Jadi ini artinya pintu masih terbuka. Nah, jadi benar-benar harus tertutup semua. Itu baru kita bisa membuka pintu yang berikutnya. Jadi berapa detik ya? Jadi ini 10 detik baru terbuka. Ini akan nyala. Jadi intinya seluruh pintu ini harus tertutup. Jadi makanya kan main trap namanya kan. Nah, makanya kita harus di sini dulu tutup semua baru bisa ke ruangan yang kita mau pergi gitu. Wih, secure banget. Secure banget itu guys, ada kameranya. Ada kamera di sini, jadi terlihat siapa yang benar-benar masuk ke ruangan ini gitu.
Jadi sebelum ke data room atau ke power room. Karena data room dan power room itu adalah dua fitur yang paling penting ya. Yang paling utama ya, terutama power room. Power room adalah jantung dari seluruhnya kan. Nggak ada power alias listrik atau electrical, berarti kan nggak ada bisnis. Bisnis data center itu adalah bisnis kita penyuplai listrik juga kan buat perangkat-perangkat pelanggan. Yuk kita langsung yuk ke jantungnya area 31. Kita lihat coba. Saya buka ya. Yuk. Oke, jadi kita sekarang udah di jantungnya area 31. Betul. Jadi ini adalah tempat, lebih dari 10 detik tuh artinya coach. Oke, mungkin karena kita berdua ya masuknya ya. Iya, betul. Jadi ini adalah tempat semua penyimpanan panel listrik, transformer, baterai, UPS. Ini semua jantung dari semua data center tuh ini. Karena kalau data komputer nggak boleh mati listrik ya. Betul. Nah, hari ini mungkin lihat ini coach. Ini kan kita lihat ini adalah battery room 1B. Oh, kenapa koordinat B? Kenapa B? Karena masih ada A. Berarti artinya battery room pun ada 2. Gitu. Ada battery room A, ada battery room B. Untuk backup listrik. Betul. Wow. Mari kita lihat lagi. Dan ini nyambung ya. Nah, ini dari sini kita bisa lihat kan bahwa tadi SOC tadi kan, Security Operation Center-nya, kita bisa lihat security akan memonitoring 24 jam. Tuh lihat tuh guys, berapa banyak tuh monitornya tuh untuk menjaga keamanan data center ini tuh. Banyak banget. Betul. Nah, ini kita lihat lagi. Ini ruang distribusi panel, ya kan? Once again, kita lihat kode ini kan B. Berarti artinya pasti ada yang A. Berarti semuanya 2 gitu. Jadi baterainya 2, panelnya 2, kabelnya 2 juga dong. Betul. Semuanya 2. Oke, kita lihat ya. Ini mungkin Coach bisa lihat di atas saja. Tuh di atas tuh, lihat tuh. Wah. Tray-nya kan berwarna kuning. Ada yang warna kuning. Nanti kita lihat tuh ada tray yang berwarna biru. Oke, kenapa bisa ada 2 tuh? Nah, artinya kita mendapatkan pasokan listrik dari 2 gardu PLN yang berbeda. 2 gardu PLN yang berbeda. Betul. Gimana maksudnya 2 gardu PLN yang berbeda? Jadi kan gardu listrik PLN kan ada yang kita bisa ambil dari Cibinong, ada yang bisa kita ambil dari Cimanggis. Nah, kita dua-dua kita ambil nih coach, supaya data center ini benar-benar pasokan listriknya aman. Waduh, jadi buat kaum mendang-mending yang sering mati listrik, mendingan pindah ke daerah sini deh. Ya, ini kan saya lagi coach, ini kan untuk MDP low voltage, laki-laki B gitu. Mari kita lihat A-nya di mana. Nah, ada B, ada A. Trafonya juga nih. Ya, ruang trafo pun juga sama. Ruang trafo juga ada A dan B. Nah, tapi mungkin kita lihat dari luar aja ya, jangan masuk ya, karena bahaya coach. Danger. Jadi kita nggak boleh masuk. Danger. Iya. Ngintip dari luar boleh lah. Dan saya nggak mau terjadi sesuatu yang dangerous. Kita ngintip-ngintip aja dari luar. Ngintip-ngintip dari luar. Nah. Dan serius banget ya kelihatannya ya. Betul. Ini kita lihat ini juga nih. Nah, ini nih A nih, coach. Ini A. Nah, ini room 1A sama juga duplikasi dua-duanya. Betul, semuanya duplikasi, semuanya redundant. Ada 2. Ini juga sama kan tadi ruangan LVMDP yang A kali ini kan. Jadi dua-duanya selalu redundant untuk menjaga keamanan data. Nah, dan kalau kita lihat di atas, tray-nya warna apa? Nah, yang ini biru nih. Ini biru nih. Oh. Tapi ada kuningnya 1 kabelnya. Oh, bukan, itu hanya kabel aja. Tapi tray-nya ya. Tray besinya. Ya, tray besinya beda kan? Yang sebelah sana tadi ada kuning, yang ini biru. Nah, ini artinya berasal dari gardu station yang berbeda. Oh, jadi kalau umpamanya ada station bahkan PLN-nya mati di satu station, masih aman, bisa nyala. Masih aman. Dan bahkan kalau sampai dua-duanya mati pun, kita masih ada yang namanya UPS. Masih ada UPS-nya? Ada UPS. Dan UPS hanya menjaga maksimum sampai 10 menit, ya kan? Setelah itu akan berpindah ke genset, generator. Jadi ada UPS-nya, ada gensetnya? Betul. Gensetnya itu juga sangat berlapis-lapis. Kita punya 3 biji genset untuk supaya
memastikan pasokannya tidak akan mati sama sekali. Jadi genset biasa satu aja udah cukup ya. Ini sampai 3. Kita 3 Plus 2 jalur pelet. substation, betul. Keren. 2 substation, 2 panel, 2 UPS. Jadi UPS pun juga 2 ya, Gus. Salah. Semuanya harus berlapis gitu. Wah, keren banget. Oke. Jadi yuk, mari jadi udah ya, kira-kira ini ruangan listrik kita udah tercover semua. Ini ruangan yang paling penting dari kelangsungan, kelancaran ini pasokan listrik kita nih. Ya bisa ngebayangin nggak sih kalau data atau kita lagi pakai komputer tiba-tiba listrik mati, ya itu udah pasti bete banget ya. Iya. Jadi makanya kalau mau aman, server itu harus ditaruh di data center yang terbaik. Gitu. Nah kalau mau Ruangan aman, data yang terbaik gitu, bukan di ruangan kantor tersendiri itu, yang mungkin sistem kelistrikannya belum bagus. Ini kan daripada begitu invest tinggi-tinggi, mendingan ditaruh tempat kayak kita. betul banget. Nah buat Anda para perusahaan atau yang serius sama data, mendingan jaga di tempat yang aman deh. Karena paling bete itu kalau sampai data hilang. Ya. Terus bisa bayangin kan, kalau kita beli UPS 2, kita ambil pasokan listrik dari PLN 2 biji, kita beli genset sebanyak itu, panel listrik yang gede-gede sebanyak yang itu investasinya berapa? Betul. Buat apa? Kita berinvestasi itu. Mendingan kita taruh di tempat data center seperti kita. Nah penting tuh guys, buat Anda yang punya bisnis yang info sama data atau data penting, kayaknya zaman sekarang semua juga data penting ya. Saya kalau hilang laptop masih nggak apa-apa deh. Kalau hilang datanya, aduh sakit kepala tuh beneran tuh. Oke. Jadi dari sini tadi kita udah ngobrol di Power Room. Sekarang kita kemana nih bro? Nah, kita kan sekarang ke data room. Data Room. Ya, data room ini di mana server-servernya ditaruh. Servernya ditaruh. Ya. Oke. Yuk langsung aja yuk. Penasaran banget. Oke, kita ke data room ya. Oke, yuk coach. Yuk, thank you. Nah, oke, kita akan menuju ke data room ya. Coach bisa bayangin nih, lihat nih situasi kita sekarang. Kita seakan-akan di dalam bunker. Ini memang rasanya kayak di bunker beneran. Seakan-akan di dalam bunker, ya Kak. Makanya ini kenapa kok konsepnya kami pilih mirip dengan konsep Area 51 yang ada di Amerika gitu. Jadi tapi kita plesetin nih namanya nih jadi Area 31 ala Surabaya. Gitu. Jadi kalau daripada jauh-jauh ke Amerika, mendingan ke sini aja ya. Ya. Jadi ini karya anak Surabaya yang bisa mungkin saya banggakan untuk menyimpan data dengan aman gitu. Pertama mungkin gini Coach, kita kalau lihat ini temboknya ini kokoh sekali, kuat sekali, dan bahkan di dalamnya ini adalah ada sandwich panel. Wih. Jadi sandwich panel di dalam ini udah dibikin dari awal untuk menahan humidity, untuk menahan panas. Jadi Coach lihat di sini kan nggak ada AC, nggak ada apa, tapi apakah panas? Padahal Coach pakai jaket kan? Ya, jadi ini bukan tembok biasa ya. Jadi ini bukan tembok biasa. Jadi ini adalah tembok yang sudah dibikin dari awal, di dalamnya itu ada sandwich panel. Jadi semacam kayak foam gitu loh, Coach. Tapi foam tapi yang bisa nahan panas, bisa nahan, bahkan kalau nggak salah juga bulletproof bahkan. Gitu. Wah, jadi tahan tembak, tahan panas, dan juga tahan gempa nggak nih? Ya, tahan gempa, udah pasti. Tahan gempa. Pondasi kita itu 22 meter ke dalam. 22 meter. Tinggi gedung ini sebenarnya cuma 12 meter. Tapi kedalamannya itu hampir 2 kali lipat. Wow. Kedalaman pondasinya. Tujuannya untuk apa? Untuk supaya bisa menahan gempa sampai 8 skala Richter. 8 skala Richter. Aman. Aman sekali. Aman sekali. Jadi kalau gempa bukan lari dari gedung, tapi mendingan di dalam gedung, kalau lebih aman. Mungkin satu-satunya tempat yang saya tahu yang kalau gempa mendingan diem di gedung. Di dalam gedung. Ya memang begitu. Jadi gedung kita pun memang udah kuat, fondasi kita kuat. Ya, makanya Area 31 kekuatan di situ. Jadi bukan listriknya doang guys, tetapi juga gedungnya dibuat khusus. Mau gempa aman. Kemudian
kalau dari humidity atau ibaratnya biasanya kan ada lumut, ada apa ya, atau yang mengganggu data ya, itu juga aman. Betul. Karena nggak bakal lembab. Ya. Data kan kita lihat kan musuh nomor satu dari server itu adalah panas kan sebenarnya kan. Panas. Ya panas kan. Gimana caranya kita mengurangin panas? Ya pasti kan pakai cooling. Tapi cooling kita nggak akan efisien kalau gedung kita sendiri akan mudah masuk panas kan, gitu loh. Intinya begitu. Jadi makanya kenapa kok Sensus panel sangat penting gitu. Supaya cooling kita terjaga dengan baik gitu. Cooling system kita pendinginannya bagus dan efisien. Jadi dari elemen-elemen dijaga sekali, bahkan cooling, power dan lain-lain. Dari faktor manusia juga security-nya ini mungkin udah lapis keempat ya yang kita udah lewatin ya sampai sekarang ya. Betul. Jadi memang kunci dari data center memang betul, Coach sudah bilang ada 4 ya. Jadi satu kita udah ke power tadi kan, electrical harus bagus kan. Kedua cooling, ya kan. Coolingnya harus dingin dan baik, ya kan. Yang ketiga kita udah tes juga adalah infrastruktur gedung. Infrastruktur gedungnya harus aman, harus secure, harus kuat, gitu kan. Dari fondasi, dari tembok, kita semuanya sudah terjamin juga. Yang keempat nanti yang kita akan mungkin sedikit touch juga di dalam adalah network atau internet. Oke, jadi dari sini kita kemana lagi nih? Oke, kita akan masuk ke data hall. Ini nih baru the exciting part. Wih, data. Nah, data center udah pasti harus ada data hall-nya dong. Oke, kita sebelum masuk, Coach, lihat nih, ini adalah untuk supaya kita debu-debu ini coba. Gimana nih? Oh. Nah, ini debu-debu nih. Ya, kita nih. Lengket. Lengket nih. Sticky mat namanya. Ya, ini namanya sticky mat. Ya, sticky mat ini kita auto mengurangi debu yang sudah ada dari luar. Wah, jadi khusus ya supaya sebisa mungkin mengurangi debu. Betul. Nah, ini data hall ya. Jadi dari data hall ini kita lihat dari kiri dan kanan. Ini ada data hall 1 dan data hall 2 gitu. Yang sudah aktif adalah data hall 1. Data hall 1 MDA room ya. Ya ini part of data hall, tapi sebenarnya kalau MDA room ini adalah untuk internet provider untuk menyediakan internet ke pelanggan kita. Oh, jadi internet provider kesini nih datanya nih. Betul. Internet provider kan begini nih, server dari pelanggan kita kan pasti butuh jaringan internet juga kan, untuk supaya mereka bisa diakses dari manapun kan. Nah, internet provider bekerja sama nih dengan kami, gitu. Nah, mereka menaruh perangkatnya di atas dan terminasinya di sini, gitu, untuk menyediakan layanan internet mereka ke pelanggan-pelanggan kita. Nah, bisa jadi nih kalian yang pada nonton sekarang nih, internet providernya lagi disimpan di sini nih datanya nih. Betul. Jadi, nah kita mau masuk langsung ke data hall. Boleh. Penasaran banget nih bro, pengen langsung aja dimasuk kita ke data hall nih. Boleh. Ya, jadi sama nih bro, ini lihat nih sebelum masuk ke data hall 1 ada lagi sticky mat. Jadi 2 kali ya? 2 kali ya, bukan cuma sekali doang ya. Penting sekali berarti ya kalau bicara tentang debu itu supaya bisa aman untuk data. Betul. Oke. Dan ini juga tadi kita lihat di bawah juga ada stiker ini kan. Nah, stiker ini adalah glow in the dark. Oh, ini glow in the dark. Nah, jadi kalau lampunya dimatikan, orang bisa melihat arah emergency line untuk keluar tuh kemana. Gitu. Jadi kalau misalnya bayangin Coach, kalau misalnya ada bahaya, misalnya amit-amit kebakaran atau apapun kan gelap kan pasti kan. Nah, jadi ada safety indication-nya. Penting banget. Kalau nggak kan gelap ya di sini ya. Yuk. Oke, yuk penasaran, yuk langsung yuk. Orang masuk kita. Alright. Oke, sticky note, langsung jalan. Dingin di sini, lumayan dingin. Nah, inilah yang namanya data hall. Data hall ini di mana pelanggan-pelanggan kita menaruh server-server mereka di either di rak-rak seperti ini, ya. Ini di rak-rak seperti ini, atau mereka bisa
mempunyai satu cage sendiri atau tempat sendiri yang privat buat rak-rak mereka. Ini dikunci loh masing-masing loh. Dari kunci masing-masing. Dan mereka ada aksesnya masing-masing. Mereka masing-masing ada aksesnya. Jadi tapi customer lain tidak bisa masuk ke akses ini. Jadi hanya untuk orang tertentu yang bisa masuk ya. Tuh, ini kita lihat tuh di dalam, dari kita lihat aja dari luar yang intip. Boleh. Ada rak-raknya kan. Tuh lihat guys. Rak-raknya kelihatan nih di sini nih. Ini Wah. nah, dari rak-rak ini kita bisa lihat kan bahwa apa namanya masing-masing punya keprivatan sendiri, private sendiri sama cage. Jadi kalau kalian lihat ya, ini sepertinya udah kayak ini ya, kayak hotel untuk data ya. Hotel untuk data. Nah, kalau kita lihat di sebelah sana, itu pelayan yang sangat penting juga buat kita. Itu mereka ambil 1/3 dari ruangan hanya untuk mereka sendiri. wow. Jadi ini sama guys. Jadi ini adalah ruangan private mereka sendiri. Wow. Jadi untuk VIP sultannya data ditaruh di sini nih. Iya. Taruh di sini. Dan mereka bisa ngecek langsung untuk data mereka, atau ada masalah atau ada tantangan seperti itu bisa ya? Bisa bang. Jadi memang ini adalah hotelnya server. Hotelnya server. Kosnya udah bener. Jadi mereka menitipkan dan membayar biaya bulanan. Banyak kan dari kalian yang belum tahu bahwa server itu data itu ada hotelnya. Nah, ini adalah hotelnya server. Iya. Atau mau lebih simpelnya kos-kosan. Kos-kosan. Kos-kosan elit ya, kos-kosan. Soalnya bayarnya per bulan, coach. Oh, bayar. Kayak kos-kosan. Kalau hotel kan mungkin jarang ya kita bayar bisa per bulan gitu. Kan biasanya kan cuma berapa hari. Ini kos-kosan. Dan ternyata yang nyewa banyak. Ya. Tapi kalau buat kita kaum yang bisnis kecil bisa nggak sih? Cuma ngambil sedikit doang. Bisa. Jadi kami juga menyediakan misalnya 1 rak begitu. 1 rak. Jadi per rak bisa, Bu? 1 rak ini kita bisa sewakan lah. Rak seperti ini kebetulan kosong kan ya. Nih kebetulan ada yang kosong nih guys. Kebetulan ada yang kosong kan. Nah, kebetulan kosong ini bisa disewa 1 rak seperti ini. Jadi kita bisa masukin servernya ke dalam kan. Soalnya udah terkunci. Oke. Jadi ini server-servernya bisa ditaruh di sini dengan jumlah kapasitas listrik yang sudah disediakan. Jadi mereka tinggal berlihat. Gitu. Jadi inilah yang mereka sewa. Jadi sebetulnya perusahaan apa sih yang butuh data center? Semua perusahaan. Kecil besar. Semua perusahaan. Dan sekarang kita sudah hidup di era digital kan. Semua pasti membutuhkan server kan. Sampai sesimpel mail server pun kan juga perlu kan. Ya kan, mail server ataupun corporate server kan juga pasti banyak. Kita kan aplikasi SAP atau aplikasi DRP yang lain itu kan Oracle atau apapun kan masih semua membutuhkan server. Nah, kalau banyak orang membandingin dengan cloud gitu, apa sih sebenarnya bedanya, Bro? Nah, bedanya memang kalau cloud adalah kita tidak memiliki servernya sendiri. Kita tidak memiliki layanan data center sendiri, tapi diberikan semuanya ke cloud provider. Nah, cloud provider juga menaruh servernya di kami nih. Cloud provider juga ditaruh di sini. Oke. Jadi bisa langsung dari perusahaan ke kami, enterprise, atau lewat cloud provider. Jadi ada perusahaan-perusahaan ibaratnya yang bisa kos-kosan ngontraknya sebulan langsung, atau yang butuhnya ya udah cuma jam-jaman ya apa-apa lah ya. Oke, gitu. Kebutuhan kecil mungkin pakai cloud bisa. Mungkin kebutuhan yang besar ya mungkin bisa langsung ke data center. Oke, seru banget. Dan ini dingin memang disengaja ya? Nah, jadi ini kalau kita lihat coach di bawah adalah AC yang sifatnya downflow. Jadi datangnya dari bawah menuju ke atas. Nah, terus diserap nih oleh dari bawah ke atas. Ya, diserap nih oleh panasnya server ini. Oh, pantas. Biasanya kalau datang ke ruangan komputer elektronik itu kan panas. Di sini dingin sekali nih. Nanti kita lihat ya coach ya. Jadi nanti kita lihat ruangan AC itu ada di ujung sana, ya. Jadi AC-nya ditembak nih dari sana, dari bawah, ya kan? Nanti keluar dari lubang-lubang angin seperti ini, terus diambil oleh server-server yang lagi berjalan.
Oke. Nah, bro, ini boleh dilihat nggak? Dikasih lihat nggak ini? Gambar ini dong, boleh nggak? Kalau dalam nggak boleh. Gambar ini di sini dong, lihat doang. Nggak boleh. Oh ya udah. Harus. Yang kosong nggak boleh. Yang kosong ini kan? Kayak gini nggak boleh ya? Oh, yang kalau ada isi nggak boleh, Bro. Yang ini kosong. Ini juga nggak boleh nih. Nggak boleh, gue punya orang nggak. Oh, I see. Ya udah. Untuk front data center tuh itu salah satu front data center itu adalah memang kita harus menjaga kerahasiaan gitu. Nah, yang menariknya nih guys, bahkan servernya pun kita nggak bisa tunjukin di sini. Kenapa? Ya. Kerahasiaan, privasinya dijaga. Sama kayak hotel, kan nggak boleh ya sebenarnya kalau nunjukin tamunya itu siapa. Ya. Jadi kita nggak bisa sharing sebetulnya kayak gimana persisnya servernya, karena rahasianya harus terjaga. Ya. Bahkan bentuknya ya. Hotel yang baik kan berarti kan nggak boleh nih kita main telepon. Oke, tolong sambungan langsung ke room positif nomor berapa ya, kan nggak boleh. jadi sama nih prinsipnya. Data center juga kita juga menjaga kerahasiaan dari pelanggan kita. Mereka bahkan nggak boleh kelihatan servernya. Kenapa sih sampai nggak boleh kelihatan, bro? Ya karena memang kan data-data yang lokasi di mana aja, datanya di mana kan sebaiknya orang tidak tahu kan. Wow, sampai begitu loh dijaga loh keamanannya. Jadi makanya sebenarnya ini eksklusif nih buat coaching team. Bisa melihat, tapi tolong mungkin kerahasiaan positif tolong bantu jaga. Wow, udah kayak royalty guys, royalty. Udah kayak apa? Raja dan ratu. Jadi mereka pergi kemana nggak ada yang boleh tahu, apalagi tinggal di mana. Iya, penting sekali, penting. Seru. So dari sini kita mau ke ruang AC nih. Oke, kita lihat yuk. Kita lihat. Ya, tadi data hall sudah jelas, tempat penyimpanannya di mana. Mari kita lihat. Jadi ruangan ini memang dibagi-bagi sih, yaitu adalah AC yang di pojok, terus oh iya, satu lagi, mungkin saya lupa sedikit. Ini kalau kita lihat kan adalah raised floor. Ini apa nih? Ini raised floor nih. Raised floor. Artinya apa itu, bro? Raised floor ini adalah lantai yang ditinggikan. Oh, ini lantainya ditinggikan. Lantai ditinggikan sampai 90 cm. 90 cm itu hampir semeter ya? Dia hampir semeter. Oke. Tujuannya ya untuk jalur AC tadi. Tadi kan AC kita lihat AC masuk. Plus di bawah sini itu memang ada jalur kabel. Jadi di bawah khusus untuk kabel dan pantesan dingin banget ya, karena dari bawah ya AC-nya. Betul. Jadi jalur kabel power, kabel listrik itu masuk lewat bawah. Oke, itu apa tuh, Bo? Oh, gede, merah-merah gitu gede. Nah, ini adalah fire extinguisher dari data hall 1 tadi, barusan ini kita masuk. Fire extinguisher untuk pemadam kebakaran ya? Betul. Dan ini bukan gas biasa nih, gitu. Ini adalah namanya gas Novak. Gas Novak. Ya, gas Novak ini ramah lingkungan. Ramah lingkungan? Nah, ramah lingkungan dan juga bisa memadamkan api cepat, gitu. Beda dengan yang biasa ya? Tanpa membahayakan servernya sendiri. Ya, ini kuncinya itu. Kalau sebenarnya kalau mau cepat kan pakai air juga bisa ya. Tapi servernya kan langsung jadi rusak ya. Perangkat jadi rusak. Jadi untuk tidak merusak perangkat, kita harus memakai gas. Tapi gas itu nggak semua ramah lingkungan. Ya. Ini adalah gas satu tingkat lebih tinggi, jadi artinya ramah lingkungan. Artinya tidak merusak atmosfer bumi kita. Wah, ini bukan hanya cinta lingkungan, tetapi juga cinta sama servernya. Betul. Servernya memang harus dijaga. Kalaupun amin-amin ada apa-apa, tetap harus bisa memadamkan apinya dengan cepat, tapi tanpa merusak gitu. Jadi udah dibuat dingin supaya servernya selalu dingin, listriknya terjaga, internetnya kejaga, keamanannya dijaga dari manusia. Juga kalau sampai ada apa-apa, otomatis. Ya, otomatis. Ini otomatis kan, Bro? Otomatis. Semua otomatis berdasarkan alarm. Nanti dia alarm ini akan trigger. Kalaupun sampai ada suhunya tinggi sampai tertentu, dia akan trigger semuanya gitu dari ini. Nah, tapi ini amit-amit aja ya. Jadi kita investasi perangkat ini dari sisi bisnis, tapi kita nggak mau pakai perangkat ini kalau bisa, ya kan? Itu sisi antisipasi. Tapi udah dijagain nih. Betul. Tapi ini keharusan, harus ada.
mandatory dari sisi keamanan. Dan bukan hanya yang dipegang satu-satu seperti ini ya, Ya. tapi semua otomatis ya. Nggak bisa, karena yang satu kan tidak akan bisa menyelesaikan ruangan sebesar ini. Ruangan yang tadi kita masuk itu adalah besarnya 400 meter persegi. Jadi nggak mungkin kita pakai manual itu. Widih. Dan data center kita kan ada standarnya nih bro, ya kan? Standar kita kan rated 3, rated 3 gitu. Rated 3 itu tiering ketiga yang sudah diakui dan di approve oleh industri finansial, industri cloud, industri semua yang membutuhkan data digital itu semua tidak approve. Rated 3 itu standar yang dibutuhkan. Gitu. Jadi kayak bintang 5-nya hotel deh. Oh, ini itu ya. Ini udah bintang 5, berarti sisi keamanannya termasuk fire extinguisher harus rated 3 juga. Gitu. Dan di dunia ini sebetulnya nggak banyak ya yang bintang 5 ya. Ya nggak banyak karena kan kita ngomong investasi ya, investasi. Kalau kita ngomong investasi untuk mengadakan data center rated 3 itu cukup lumayan. Cukup lumayan. Hitungannya bukan MM-an, tetapi bisa aja TT-an nih. Oke bro. Minim ratusan M ini. Wah, minim banget ratusan M. Iya. Oke, kita lanjut sekarang ya. Boleh. Tadi kan kita sudah tunjukkan data hall-nya. Tapi kan tadi saya singgung sedikit kan tentang AC. Ya, kan? Ya. AC di ujung ini sebenarnya ini ada ruangan untuk AC-nya gitu. Jadi sebenarnya tersambung nih dari ruangan itu ke lupa. Hari kita masuk ke Ruangan AC. ruangan AC gitu. Pak, silakan. Aduh. Nah, ya ini namanya nih PAC itu adalah Precision Air Conditioning. Precision air conditioning. Ya, jadi memang untuk dibutuhkan AC seperti ini untuk data center. Jadi ini bukan kayak AC rumah ya. Beda banget nih sama AC rumah saya nih, ya kan? Bayangin tuh gedenya tuh. Tuh gedenya. Dan bukan satu ya. 1, 2, 3, 4. Iya, ada Masih 4. lanjut Ada sampai 4. sana. Ada 4. Jadi ini 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, Wah. ini kalau ini panel listrik untuk selain untuk AC dan untuk di jalan itu. Dan ada panel khusus buat AC juga. Jadi ya ini dan kita juga pakai merek juga yang juga cukup lumayan dari Jerman. Berarti ya kita serius lah masalah cooling karena cooling ini juga salah satu yang paling penting kan untuk data center. Dan merek AC-nya bukan AC komersil biasa ya. Mana ada Ya, kita bisa lihat nih dari Jerman, guys. Dari Jerman, Schneider Electric. Ya, aduh, ini terkadang kalau ingat AC rumah nggak dingin jadi miris nih, bro. Ya, beda. Ini AC ini memang dibikin untuk bisa nyala terus-terusan. Tapi sebenarnya kita ini at the same time hanya mungkin menyalakan 2, tapi bergantian gitu. Jadi AC-nya sebenarnya dibikin untuk data center 24 jam pun masih dibikin redundant, masih dibikin Wow. nggak nyala terus-terusan gitu lah. Jadi dipastiin, Maksimal performance-nya. dipastiin maintenance-nya, dipastiin pasti jalan terus-menerus. Karena itu dibuat backup atau redundant-nya 2 kali lipat daripada kebutuhan normal ya. Betul. Maintenance juga pasti harus dilaksanakan berkala setiap 2-3 bulan. Itu Setiap 2-3 bulan. kita harus masuk semuanya. Oke, so dari sini kita kemana nih? Ya oke, kalau gitu kita selesai masa data hall, kita keluar sedikit, kita ke tempat lab workroom yang di atas. Oke bro, tadi kita baru dari data hall di dalam ya. Kan kita lihat ada data hall 1, ada data hall 2 kan. Nah, ini sebenarnya ada 2 lantai. 2 lantai nih. Oke, 2 lantai nih. Oke. Nah, ini ada rem juga untuk supaya kita bisa naik ke lantai kedua. Oke. Tujuannya rem ini untuk apa? Tujuannya rem sebenarnya kalau di sana kita lihat sebenarnya ada lift. Tuh ada lift tuh guys tuh. Jadi untuk memasukkan server sampai ke lantai 2 pun sebenarnya bisa lewat lift kan. Nah, tapi tetap perlu rem kan untuk naikinnya. Betul. Nah, ini tujuannya untuk supaya barang tetap bisa lewat meskipun kalaupun liftnya tidak jalan gitu. Oke. Ini aneh lah. Jadi
jalur pun juga ada backupnya nih gitu. Wah, Hanya lift. lu juga di backup. Jadi juga ada rem untuk naik kita ke lantai 2. Sekarang kita ke lantai 2 ya. Boleh. Guys, area 31. Wah, Ini foto spot. ini foto spot deh. Keren nih, keren banget. Area tertib. Nanti kita selesai kita bisa foto-foto lah. Boleh. Remnya pun keren. Keren. Jadi kita seakan-akan feelingnya ini kita masuk di dalam bunker. Jadi kalau di dunia luar pun ada apa-apa, tapi tetap di bunker ini tetap aman. Tetap aman ya. Feelingnya seperti itu. Dan memang benar. Dan memang kan kita lihat sendiri dari bangunan, dari apa semuanya kan memang solid. Dibikin sesuai standar infrastruktur rated 3 gitu. Ini lama-lama di sini rasanya jadi pengen main ini nih, soft gun nih. Boleh. Nah ini kita kalau kita ke sana ini juga sama, ruangan tipikal kita ada data hall 3 dan data hall 4 juga sama, persis seperti yang kita lihat di bawah. Oke. Tapi karena mungkin ruangannya belum siap, jadi mungkin kita belum bisa lihat dulu. Jadi bukan hanya ada satu data center aja, bukan hanya ada satu hall aja, tetapi ada beberapa. Ada 4 totalnya, jadi 2 di lantai 1, 2 di lantai 2. Oke, keren banget. Oke, jadi dari sini kita kemana nih? Oke, ini udah mau keluar dari bunker nih. Ya, oke, kita sekarang kunjungin ini ya. Kita kunjungin network room. Network room. Ya, Wih, let's go here. ada apa nih di network room? Network. Jadi kan tadi gua bilang ini kan ada 4 kunci kan. Ya. Yang terakhir kan adalah network kan, internet. Nah, ini di sini di ruangan ini di mana teman-teman provider, mereka mau terminasi kabel fiber optiknya masuk ke sini dulu. Jadi kabelnya di sini nih. Ya, dan ini perangkat network ya. Yuk silakan. Jadi teknologi yang kita pakai itu sebetulnya nggak segampang yang kita bayangin ya, kompleks ya bro ya. Betul. Kalau kita lihat server nyala terus dengan power yang baik, electrical yang baik kan, terus dijaga dengan cooling yang baik. Tapi kalau nggak terkoneksi dengan jaringan internet, percuma. Gitu. Jadi kita sudah ini nih, sudah bekerja sama dengan ISP dan NAP provider besar ya, dari Telkom, Harta dan lain-lain. Sudah banyak dan mereka semuanya sudah punya jaringan di sini. Jadi pelanggan kalau punya server, mereka bisa tinggal pilih nih mau bekerja sama dengan provider list line atau internet yang mana. Mereka tinggal ini. Nah, Jadi di ruangan ini nih mereka terminasi. Oke, nah kita sekarang ke ruangan network. Nggak usah. Mungkin ini salah satu kita sama lah ya, kita intip aja dari luar. Ini adalah ruangan MMR. MMR ini adalah singkatannya Meet Me Room. Meet Me Room. Itu Meet Me Room. Meet Me Room. Jadi di mana tempat provider bisa bertemu dengan company yang butuh link mereka. Gitu. Jadi Meet Me Room gitu. Meet Me Room. Nah, ini mungkin ada satu yang paling menarik mungkin ya dari ini ya, adalah kita sudah bekerja sama juga bro dengan APJI. APJI itu Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Nah, mereka adalah pemilik jaringan Indonesian Internet Exchange. Wow. Jadi Indonesian Internet Exchange ini adalah seluruh provider di Indonesia terkoneksi ke IIX ini. Oh begitu, jadi kayak hubnya ya? Kayak hub, jadi di mana kita antar provider semua bertukeran data di satu tempat. Oke. Nah, Area 31 adalah salah satu IIX point of exchange di Indonesia. Wih, kasih tepuk tangan dong. Jadi itu salah satu keunggulan kita. Jadi customer kalau misalnya memang mau perlu juga jaringan Indonesian Internet Exchange, nggak usah jauh-jauh mau koneksi lagi ke APJI yang di gedung cyber, mereka juga tinggal
ambil link di sini. Jadi di sini bisa nih. Di sini juga bisa. Oke. Makanya kenapa kalau saya mau menunjukkan sedikit tentang ruangan network karena itu gitu. Oke, boleh. Ya. Oke, ini kelihatannya banyak banget nih sertifikat di sini. Artinya apa nih, Bu? Oke, ini rated 3 yang tadi mungkin gua udah bilang dari awal adalah kayak bintangnya hotelnya kan ya. Jadi rated 3 ini kalau kita lihat 4 yang diperhatikan nih. Aspek architecture, aspek telkom, aspek electrical, aspek mechanical. Nah, ini semuanya kita sudah comply. Sedangkan kalau ini apa nih? Sorry bro, ini bedanya adalah ini kan ada desain sama constructed facility. Oh, desainnya juga harus Betul. baru constructed. Betul. Jadi ada 2 level nih dari sertifikasi ini. Dari desain dulu, dari approve. Kalau desain approve, nah mereka ngecek nih apakah sesuai sama desain yang kita submit. Jangan-jangan kita bohong nih. Jadi makanya ada 2 level sertifikasi. Nah kita sudah dapat sampai ke constructed facility. Wah, nggak gampang ya, nggak gampang. Oh, nggak gampang. Nah terus ini dari lembaga NCTIA. Nah ini kalau ini adalah dari lembaga ISO atau ISO ya. ISO. Nah kalau dari ISO sebenarnya lebih menguatkan aja dari lembaga NCTIA. Tapi uniknya ISO ini, ISO 22237 ini yang pertama kali dapat di Southeast Asia itu adalah dataset 3. Jadi guys, bukan di Singapura, bukan di Malaysia, bukan di mana-mana di Southeast Asia, tapi yang pertama ada di sini nih, di data center area 31. Bangga banget jadi warga 62. Makasih. Plus 62, plus 31, plus 31. Surabaya. Plus 31 lebih bangga lagi ya. Wah, keren. Membawa nama harum plus 31. Oke. Nah, saya mungkin gue ceritain lagi sedikit ya. Jadi keunikan lagi salah satu dari data center ini adalah kita punya yang namanya double roofing. Double roofing Ini adalah, jadi tadi kan kita udah lihat nih data hall-nya ada 2 lantai kan ya bro ya. Ada di lantai 1 dan lantai 2. Nah lantai 2 dengan adanya double roofing artinya atapnya itu ada 2. Atapnya 2. Jadi bukan hanya bawahnya 2, atapnya juga 2. Atapnya ada 2. Karena apa? Jadi berarti data center yang di lantai 2 itu atapnya tuh tidak langsung menghadap keluar. Gitu loh. Tujuannya supaya apa? Misal amit-amit hujan deras yang sangat sampai leaking. Kalau misalnya leakingnya bocornya pun nggak langsung kan, karena kita punya double roof. Jadi itu satu untuk benar-benar sistem keamanan, ya kan, supaya kalau amit-amit ada bocor masih tetap aman. Yang kedua, lagi-lagi kita mau menahan panas. Dengan adanya tahan panas, nah ini berarti jauh lebih aman dengan double roof. Nah ini kita bisa lihat dari, ini kan kita ada di meeting room nih sekarang. Iya. Dari meeting room ini kita bisa lihat nih. Kita bisa lihat dari ini nih, saya buka ya. Tuh. Oh. Tadi nggak kelihatan tadi? Tadi saya tutup kan? Sekarang kita buka. Nah, jadi kalau bro lihat ini oke, kita lihat di bawah ya. Di bawah ini tadi kan kita lihat di bunker, tadi kan bunker kita dari bunker, nggak tahu dulu dari kamera ternyata apa enggak. Tadi kan kita jalani dari rem kan. Lantai 1 itu di bawah, lantai 2 ya kan. Ini roofnya nih. Ini roofnya nih. Betul, ya kan? betul. Nah, masih ada roof lagi ternyata di atas. Wah, iya ya, kelihatan ini beda nih. Ya. Jadi ini kita sengaja di meeting room ini kita memang mau tunjukkan ke partner-partner, ke klien kita bahwa data center kita memiliki keunikan, itu adalah double roofing ini. Jadi anti gempa bumi, anti bocor. Atas bawah dijaga. Anti bocor. Wah, keren. jadi ini memang hampir saya tidak pernah lihat ada data center yang membuat seperti ini di dunia. Saya jangan bakal berani bilang di dunia pun mungkin hampir tidak ada yang bisa bikin seperti ini gitu, atau punya konsep seperti ini. Ya, ini keunikan kita salah satu. Ini kadang hal-hal yang banyak kita nggak pikirin ya, nggak sangka ya, sampai dipikirin sampai detailnya. Kita bahkan
desain ini yang bro lihat ini, kalau kita sampai di Red Tree ini, kita desain data center ini bisa sampai lebih dari 1 tahun. Desain saja lebih dari setahun. Proses desain saja loh ya, lebih dari setahun. Bahkan sampai 2 tahun. Akhirnya kita bisa mulai peletakan batu pertama itu. Wah, serius banget. Oke, satu lagi yang kita mungkin mau tunjukkan adalah lihat nih. Di ruangan sebelah itu adalah command center kita. Command center. Ya, command center itu ada apa? Itu di mana kita memonitor nggak hanya dari keamanan. Tadi kita melihat SOC ya, kecil kan, itu monitor dari CCTV saja kan dan alarm-alarm. Tapi ini kita memonitor lebih dari itu. Kita memonitor push. Nah, ini dari sini bisa langsung ya. Dari kita lihat nih tim kita, mereka benar-benar 24 jam memonitor dari sisi suhu, dari sisi dan lain-lain semuanya. Networknya kita seperti apa. Nah, ini 24 jam. Mereka ada di sini dan mereka juga menerima keluhan pelanggan dan lain-lain semuanya dari sini. Jadi di-handle langsung lah. Suhu pun dimonitor. Suhu harus dimonitor. Udah pasti keamanan juga harus pasti dimonitor. Jadi pemonitoran berlapis lah. Jadi nggak hanya di SOC tadi, juga di command center. Gitu. Kalau Anda lihat tuh berapa banyak tuh panelnya di sana tuh. Itu keren banget dan bukan hanya satu di maksudnya Anda bisa lihat tuh bahkan ada peta Indonesianya di sana di mana masing-masing mungkin konektivitasnya bisa kelihatan ya. Kalau ini memang Mas juga bergabung dengan parent company kita. Parent company kita kan perusahaan satelit. Nah, perusahaan satelit ini kita juga memonitor link satelit di seluruh Indonesia. Link satelit di seluruh Indonesia. Nah, ini juga salah satu keunikan lagi dari data center ini. Kalau kita lihat dari luar, data center kita di atas roof, itu kan roofnya nggak kosong ya. Roofnya kan ada antena satelit. Nah, nanti satelit beneran nih? Betul. Jadi untuk satelit, antena ground station untuk komunikasi dengan satelit. Nah, ini parent company kita DTP memang bisnis utamanya adalah itu. Nah, nanti mungkin kita kunjungi. Pengen banget lihatnya, pengen banget lihat satelit. Oke, kita udah di rooftop nih. Ini rasanya kayak bukan di planet bumi nih, tapi kayak lebih di bener-bener di area 61 nih. Nah, keren banget. Ya, seperti ini kan, pusat komunikasi dengan alien. Oh, lihat tuh. Kok gimana caranya komunikasi sama alien nih di sini nih ternyata nih. Nah, ini sebenarnya hanya untuk jaringan internet via satelit seluruh Indonesia. Dari sini itu. Ini bisnis telekomunikasi satelit internet. Jadi kita juga unik nih, adalah satu-satunya data center juga di Indonesia yang selain networknya tersedia lewat fiber optik, tapi juga lewat satelit. Jadi lebih aman lagi. Keren banget. Jadi bukan hanya bicara tentang kabel optik, tapi juga langsung lewat satelit. Udah aman deh berarti ya? Semuanya redundant ya, dari listrik, dari telekomunikasi. Jadi semuanya ada backupnya. Wow. Dahsyat banget bro, dahsyat banget. Oke, ini kita sekarang pergi ke The Real Restricted Area 31. Wah, udah sarap nih, The Real Restricted Area 31. Tadi cuman ini, bukan restricted ya, guyon. Ini kantor gue. Mantap. Jadi nggak banyak ya yang udah pernah nge-cover kantor Area 31 ya? Nah, ini kantor gue sendiri. Dan di sini ada beberapa hiburan untuk ke partner kita, teman-teman itu bisa berkantor di sini dan enjoy sedikit. Salah satunya kucing Shanichi Bengals. Wah, ini banyak kucing-kucing nih di sini nih. Kucing-kucing Shanichi Bengals. Dan seperti Iron Man tentunya gua juga ada koleksi baju juga di sini. Lihat nih. Wih, keren banget. Ini apa nih, Bro? Ini Transformers. Kok tiba-tiba lupa namanya apa? Apa ya? Bukan kalau buat bukan apa sih? Lupa. Kalau ini Optimus Prime. Jadi ada Transformers,
Ada Optimus Prime. Hmm. Dan ini gambar-gambar original nih. Original. Jadi ini kan statue-statue begini ini kan limited. Jadi mereka bikin hanya mungkin berapa ratus. Nah, terus sekalian juga sama nih ada gambar lukisan itu ada tangan-tangan dari artis ini. Wih, ada tanda tangannya. Berarti original ya ini ya. Original ini untuk sama lah Optimus Prime tapi yang jet version. Jet version. Wow. Jet di belakangnya itu. Ya buat ini, buat supaya seru aja. Jadi ke data center kita selain menyimpan data juga bisa having fun. Bisa having fun. Dan ada kucingnya juga ya. Ini baru lahir nih kayaknya nih. Iya. Ini kucing Cleopatra saya. Ini betina ya. Ini barusan hamil nih dan lahir anaknya. Kucing Bengal ya. Kucing Bengal namanya. Bengal Cat. Bengal Cat itu adalah campuran dari kucing hutan dengan kucing rumahan. Kucing hutan dengan kucing rumahan. Tuh lihat tuh di belakang tuh guys, banyak kucingnya guys. Tapi jangan salah, ini memang tampangnya kelihatannya kayak kucing hutan, tapi kelakuannya bukan kayak kucing hutan. Ini kayaknya bukan kucing biasa aja nih. Boleh tahu nggak? Spill dong. Kira-kira satu harganya berapa nih kucing? Wah, ini bukan mungkin agak sedikit mahal, bisa sampai lebih dari 50 juta ya. Satu biji 50 juta guys. Oke. Karena ini kalau kita lihat kan spesialis dari markingnya ya bro ya. Markingnya setiap dari kucing Bengal itu berbeda-beda. Kita lihat aja. Tuh ada yang sedikit kayak donat gede, ada yang totol kecil. Oh iya, benar. Ada yang totolnya juga besar, ya kan? Ada yang warnanya snow. Ini warnanya snow nih, ya kan? Nah, kalau ini warnanya brown. Jadi memang Bengal itu unik sekali. Kayak macan ya kelihatannya ya. Kayak macan tutul, beda dengan kucing biasa. Tapi ini sebenarnya nggak kalah lucunya kayak kucing yang paling populer kan namanya kan BSH, British Shorthair. Yeah. Sebenarnya kelakuan mereka sama, persis kayak British Shorthair karena mereka di cross. Jadi 10 generasi sebelumnya kucing hutan dari Indonesia dan Malaysia dibawa ke Amerika, terus di cross dengan kucing rumahan atau marker di cross. Jadilah yang namanya breed baru, breednya namanya Bengal. Jadi ada darah Indonesianya sebenarnya. Indonesia. Dan ini sudah 10 generasi dari crossing yang pertama ya. Jadi artinya sifat wild atau jungle yang mereka itu sudah hampir hilang. Jadi bisa dipakai, dipelihara di rumah gitu. Karena kelihatannya udah kayak macan banget nih kalau dari bentuknya ya. Ya kalau kita punya British Shorthair kan lucu aja, keren. Ini baru keren dan lucu. Jadi satu. Keren dan lumayan harganya. Gitu. So guys, gue lagi di satu tempat di mana kantornya ini salah satu kantor yang paling keren yang gue pernah hadirin nih. Tadi kita udah lihat ada kucing, ada transformer, ada liftnya nih guys, ada lift nih. Tuh liftnya. Wih, lift pribadi guys. Nah, asik kan. Nah, ada lift pribadi. Nanti kita pasti baliknya dari sini juga. Ada kolam ikannya. Akuarium, sorry, bukan kolam ikan. Ini akuarium air laut ya? Air laut, betul. Air laut. Sea water fish. Nah, ini juga buat sekali-sekali kalau kita pusing-pusing mengkonfigurasi server mungkin enak juga kalau kita bisa lihat sesuatu yang tenang. Betul. Nah, buat kucing-kucing juga lumayan tenang nih kalau ngeliat ikan. Jadi perut rasanya aman nih bro. Iya. Mau masuk lagi? Boleh. Nggak bohongan. Ya ruangan gua di sini ada tempat ya biasa meeting room, tempat meeting. Meeting roomnya. Ini ya tempat gua kerja. Plus ada sedikit koleksi lagi dari statue. Wih, ada Iron Man lagi, tapi versi yang lebih kecil dari tadi ya. Ya, ini semua ini adalah statue artwork ya. Jadi orang mungkin bilang ini mainan, tapi ini sebenarnya bukan mainan. Karena kalau mainan kan kita bisa mainin, nah, ini kita nggak bisa. Tapi ini artwork, piece of work. Ada monitornya. Ya di sini gue juga monitor. Selain di SOC tadi, gue sendiri pun juga ikutan monitor keadaan dari data center ini.
Man. Lihat tuh guys. Wah. Artworknya banyak nih, ada Batman, Star Wars, X-Men. Kayaknya lengkap nih di sini yang jagain area 31 nih. Lengkap banget. Ada Magneto. Wih. Ada Magneto. Lihat. Nah, ini ada satu nih keren nih. Nih, ini harus disorot nih. Why sih? Yes. Nah, ini komunitas apa nih bro? Komunitas apa nih? Kayaknya keren banget nih. Bisa kita. Dasar keren yang Coach Yudi lagi pimpin. Wah, Young Entrepreneur Council. Entrepreneur muda berkumpul. Thank you bro, thank you. Wih, ada Profesor X. Ya, Profesor. X. Ya. Wah, keren banget. Keren. Ya. Keren. Dan yang satu lagi yang lagi unik juga yang belum dibuka adalah ini. Wah, lihat tuh. Ada play centernya nih. Dari tadi Sanichi Bengals, tempat mereka bermain dan mungkin berkembang biak ada di sini. Jadi bisa relief stress ya. Bukan hanya akuarium, tapi ada kucing, ada tempat mainnya. Wah, asik banget, seru. Yuk kita ke sana. Nah, setuju nggak guys kalau ini kantor paling keren yang kalian pernah lihat? Ayo komen kalau pengen punya kantor kayak gini. Atau komen bilangin saya kalau ada orang yang punya kantor lebih keren dari ini. Ayo, dan kita belum selesai nih. Kita belum selesai nih. Kita ke lounge kita. Kita ke lounge sekarang. Wih. Ini namanya X-Men Lounge. X-Men Lounge. Why? Saya namain X-Men Lounge ya karena semua statue yang di sini adalah statue X-Men. Wah, gokil banget ya, lihat tuh X-Men semua, lengkap. Wow. Ada Wolverine. Lengkap ya sini ya semua, Profesor X. Penjahatnya juga ada, jaga Cyclops, Beast. Lengkap. Profesor X, Gambit, Jean Grey, lagi Dark Phoenix version. Wih, ada Magneto yang white version juga. Nah, ini ada satu lagi yang nah, karena gue juga penghobi golf, makanya ini ada namanya simulator. Wah, Jadi mau coba kak? Boleh. Untuk coba. Asik banget nih, asik. Jadi di sini bukan cuman bisa ngelihat kucing, bukan cuman bisa ngelon santai. Kalau mau coba nih, ya kan, mau ngopi atau mau apapun juga bisa kita lakukan, bahkan bisa sambil main golf. Ya, jadi betul. Sering sekali transaksi atau kalau kita lagi nego-nego ngobrol-ngobrol santai ini di sini nih bro. Betul. Di sini gua bisa ngobrol-ngobrol, bisa santai-santai, ya kan, sambil ambil minum mungkin, minuman dingin atau olahraga sedikit biar sehat. Oke, gue coba nih. Ini udah lama banget nih nggak main golf nih sebetulnya nih. Ya, jadi ketahuan nih, emang udah jarang nih main nih ya. Oke, tapi saya nggak bakal gerak banyak-banyak. Kenapa? Takut gue meja sobek. Wah, sorry, kelihatan sih belum. Tapi guys, ini salah satu kantor yang paling keren yang gue pernah lihat. Thank you banget Bro Michael. Mantap banget, area 31, dahsyat banget. Dan ya ini adalah sebabnya kenapa salah satu data center yang buat saya pernah kunjungin paling impresif dan juga top. So di Beyond the Business hari ini, area 31, the best data center in Indonesia. Saya Coach Yudi Chandra, yes, Anda pasti bisa.